Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Yang boleh jadi saudara-saudara kita yang menginginkan bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini, tapi oleh Allah tidak diberikan. Mereka telah dipanggil kembali kepada Allah SWT. Maka dari itu, ibu bapak sekalian, mari bersama-sama saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semuanya untuk meningkatkan ibadah kita bulan suci Ramadan tahun ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seorang ulama tabi'in bernama Atha as-Salam radhiyallahu an bermaksud menjual kain yang telah ia tenun berbulan-bulan dengan kemampuan terbaiknya. Kemudian kain tenun itu ia jual di pasar. Setelah diamati dan diteliti secara seksama oleh penjual kain kawakan di pasar itu, lantas dia mengatakan kepada Atha as-Salami tadi, "Wahai Atha, sesungguhnya kain yang kau tenun itu cukup bagus, tetapi sayang ada cacatnya sehingga saya tidak bisa membelinya." Ma'asyiral muslimin, ibu bapak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, begitu mendengar bahwa kain yang telah ditenunnya ada cacat, atau sang ulama tabi'in tadi terdiam, termenung, lalu menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Melihat Atha menangis terseduh-seduh, sang penjual kain merasa kasihan. "Wahai Atha, sahabatku, aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa memang kain yang telah engkau bikin ada cacatnya sehingga aku tidak dapat membelinya. Kalaulah karena sebab itu engkau menangis, baiklah, biarlah aku tetap membeli kainmu dan membayarnya seberapapun yang engkau minta." Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, mendengar tawaran itu, Atha as-Salami menjawab, "Wahai sahabatku, engkau menyangka aku menangis disebabkan karena kainku ada cacatnya. Ketahuilah sesungguhnya yang menyebabkan aku menangis bukan karena kain itu. Aku menangis disebabkan karena aku menyangka bahwa kain yang telah kubuat selama berbulan-bulan tidak ada cacatnya, tetapi di mata engkau sebagai ahlinya, ternyata kain itu ada cacatnya. Begitulah aku menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku menyangka bahwa ibadah yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun tidak ada cacatnya sama sekali. Akan tetapi mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlinya ada cacatnya. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Ibu bapak sekalian, kisah tadi mengingatkan kepada kita untuk mentadabburi salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ghasyiyah di ayat yang ketiga. Amilatun nasibah, yaitu amal-amal yang hanya melelahkan
seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ghasyiyah tersebut, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konon sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal paling berani dan banyak ibadahnya sampai menangis ketika mendengar ayat tersebut. Ternyata beramal yang banyak dan beragam belum tentu membuat kita selamat, apalagi yang beramal amat sedikit. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mumpung Ramadan masih di hari-hari awal, kita optimalkan ibadah-ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya lebih meningkat, lebih khusyuk, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Dan senantiasa kita berdoa, merajuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan doa yang senantiasa kita lantunkan dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal perbuatan yang engkau terima, yang engkau kabulkan ya Allah. Senantiasa kita merajuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan merasa sedikit pun di dalam hati kita bahwa amal kita pasti diterima. Belum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan ini kesempatan yang paling baik. Di tengah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya wabah COVID-19 ini, tidak mengurangi kekhusyuan dan semangat untuk kita serius menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita ajak diri kita ajak istri kita, suami kita ajak anak-anak kita ajak lingkungan kita. Mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir boleh jadi. Karena kita tidak tahu apakah kita Ramadan yang akan datang, kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang sebaik-baiknya. Diterima seluruh amal ibadah kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki Ar-Rayyan, surga yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan shaum ibadah di bulan suci Ramadan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.